Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat pagi ya, khusus untuk mahasiswa dan mahasiswi manajemen E pada semester 2 yang Bapak banggakan. Puji dan syukur kita sama-sama menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dan dipertemukan kembali dalam acara perkuliahan kegiatan belajar mengajar pada mata kuliah ekonomi syariah di semester 2 di kelas manajemen E. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapatkan ridho, berkah, dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua selalu dilindungi dan selalu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sedikit apapun, dan mudah-mudahan dalam menyerap berbagai ilmu diberikan kemudahan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah ruah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'innya, serta seluruh umatnya yang tunduk patuh taat terhadap ajaran beliau, yang mudah-mudahan termasuk kita di antaranya, dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Baik adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia, seperti biasa atau seperti yang sudah disampaikan bahwa penyampaian materi pada pokok bahasan pertemuan hari ini melanjutkan pokok bahasan setelah di pertemuan pertama yang disampaikan oleh kelompok pertama, dan sekarang pokok bahasan berikutnya akan disampaikan oleh kelompok kedua ya. Luar biasa, kemarin juga dari kelompok pertama sudah sangat bagus, diskusinya juga luar biasa bagus, dan saya pikir kalian memiliki bakat, kemudian talenta untuk menjadi dosen. Mudah-mudahan ya. Nah, kalaupun tidak dosen di Pemda, kemudian di tempat Anda bekerja, paling tidak dalam mempresentasikan ide, gagasan di tim Anda, kemudian menyampaikan, membuatkan materinya sudah terbiasa ya. Dan yang bikin Bapak salut adalah pembuatan videonya, karena kalian lahir di generasi milenial, luar biasa ya. Kadang-kadang lebih bagus daripada dosennya karena kalian sangat melek dengan teknologi, sementara masih ditemukan para dosen yang karena lahirnya mungkin di tahun-tahun dulu itu belum banyak HP canggih ya, iPhone itu banyak yang gaptek, tapi mudah-mudahan semua bisa mengikuti dengan cara belajar. Nah, baik adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, saya pikir kelompok pertama sudah siap untuk mempresentasikan pokok bahasan yang sudah kita share ya, di mana pokok bahasan sekarang ini tentang perikatan ekonomi Islam ya, atau perjanjian atau akad. Baik, kita simak saja pemaparan dari kelompok pertama yang saya yakin pasti luar biasa bagus, dan saya berikan waktu untuk kelompok pertama untuk mempresentasikannya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas manajemen semester 2 akan membuka presentasi makalah yang berjudul Konsep Dasar Hukum Perikatan Islam yang telah kami presentasikan ke dalam PowerPoint. Sebelum memulai materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Muhammad Raka Prayoga, sebagai moderator. Selanjutnya ada Ibu Yatri sebagai pemateri 1. Kemudian ada Sandi Ramdhani sebagai pemateri 2, dan yang terakhir Ernesta Wulandari sebagai pemateri 3. Pokok pembahasan yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini
Antara lain yang pertama adalah pengertian perikatan dalam Islam dan dasar hukumnya. Yang kedua, unsur-unsur dan syarat perikatan dalam Islam. Yang ketiga, syarat-syarat dari perikatan Islam atau akad. Yang keempat, prinsip perikatan dalam Islam. Yang kelima, bentuk-bentuk perikatan dalam Islam. Dan yang terakhir, nomor 6, berakhirnya atau batalnya perikatan dalam Islam. Oke, kita langsung mulai ke materi yang akan dibacakan oleh pemateri 1. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliantri, anggota dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, pengertian perikatan dalam Islam dan dasar hukumnya. Perikatan dalam bahasa Arab terdapat dua istilah. Yang pertama adalah aqodah dan yang kedua adalah ahdu. Aqodah dalam kamus Al-Munawwir bahasa Arab Indonesia, akad adalah mengikat, dapat juga disebut hukum, artinya perjanjian atau yang tercatat, kontrak. Dan ahdu adalah memiliki arti yaitu berjanji. Dasar hukum perikatan dalam Islam terdiri 3 bagian, yaitu ada Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 1 dan surat Al-Imran ayat 76. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu ijma ulama. Terima kasih kepada Yuliantri sebagai pemateri 1 yang telah menjelaskan materi pertama. Selanjutnya materi kedua akan dijelaskan oleh saya tentang unsur-unsur dan syarat perikatan dalam Islam. Unsur-unsur yang terdapat dalam perikatan sebagaimana pada definisi akad yaitu perkawin antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Pada definisi terdapat 3 unsur yang terdapat dalam suatu perikatan, yaitu yang pertama hubungan ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan kehendak oleh suatu pihak atau mujib untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib terhadap pihak lainnya, yaitu qabul. Unsur ijab dan qabul selalu ada dalam suatu perikatan. Yang kedua, dibenarkan oleh syariat. Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat, yaitu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian juga, objek akad tidak boleh bertentangan dengan syariat. Bila bertentangan, maka akad itu tidak sah. Yang ketiga, mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Akad merupakan tindakan hukum atau tasarruf, sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan. Cukup sekian, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri 2 dan Ramdhani. Silakan. Baik, di sini saya Samir Ramdhani akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu syarat-syarat dari perikatan Islam atau akad. Yang pertama yaitu subjek hukum atau akidan. Menurut As-Siddiqi, bahwa kedua belah pihak yang berakad atau melakukan perjanjian harus cukup atau ahliyatul akadin, baik itu perorangan maupun dengan badan hukum atau institusi. Tidak akan sah akad apabila dilakukan oleh orang gila, anak kecil yang belum mengetahui dan sebagainya. Yang kedua yaitu objek hukum atau mahalul akad. Objek akad atau perikatan harusnya dapat diterima secara hukum, terutama hukum Islam. Kemudian selain itu, objek akan terbagi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu objek perikatan harus ada ketika dilangsungkan atau tersedia untuk diakadkan, dan akad akan berakhir apabila objek tersebut telah diserahkan kepada yang berhak menerima. Yang kedua, objek akad atau perikatan dalam Islam harus dibenarkan syariah. Tidak dibenarkan objek perikatan yang haram, baik zat maupun cara mendapatkannya. Yang ketiga, yaitu objek akad atau perikatan dalam Islam harus jelas dan dapat dikenali dari jenis, bentuk, ukuran, dan urgensi barang tersebut.
Yang keempat, objek akan diserah terimakan pada saat akad terjadi atau pada waktu yang telah disepakati, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam suatu transaksi. Materi selanjutnya yaitu prinsip perikatan dalam Islam. Yang pertama, al-hurriyah atau kebebasan. Asas ini merupakan prinsip dasar dalam fikih muamalah dan merupakan prinsip dasar pula dalam hukum perjanjian atau akad. Yang kedua, al-musawah atau kesetaraan. Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga ada al-adalah atau keadilan. Keadilan adalah suatu sifat Tuhan dan Al-Quran menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Yang keempat, arido atau kerelaan. Asas ini menyatukan segala bentuk transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan semua pihak. Yang kelima ada al-kitabah atau tertulis. Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan akad adalah pencatatan. Islam mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad. Yang keenam yaitu as-sidik, kejujuran atau kebenaran. Kejujuran adalah salah satu nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam dengan tugas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini berpengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu, dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas ini tidak terpenuhi, legalitas akad yang dibuat bisa menjadi rusak. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rita Wadari. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perikatan dalam Islam. Dilihat dari kaitannya dengan objek perikatan, secara garis besar ada 4 macam perikatan. Yang pertama ada perikatan utang. Perikatan utang adalah kunci untuk memahami konsep utang dalam hukum Islam, yaitu bahwa utang dinyatakan sebagai suatu yang terletak dalam dhimah atau tanggungan seseorang. Sumber-sumber perikatan utang dalam hukum Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama ada akad, yang kedua adalah kehendak sepihak seperti wasiat, hibah, nazar yang objeknya adalah sejumlah uang atau benda, dan yang ketiga adalah perbuatan melawan hukum. Yang kedua ada perikatan benda. Perikatan benda merupakan suatu hubungan hukum yang objeknya adalah benda tertentu untuk dipindah milikan baik bendanya, manfaatnya, atau untuk diserahkan atau dititipkan kepada orang lain. Yang ketiga ada perikatan kerja. Jadi perikatan kerja adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak untuk melakukan sesuatu. Sumbernya adalah akad istisna dan ijarah. Istisna adalah akad untuk melakukan sesuatu di mana bahan dan kerja dilakukan oleh pihak kedua atau pembuat. Sedangkan ijarah merupakan suatu akad atas beban yang objeknya adalah manfaat dan jasa. Dan yang terakhir ada perikatan menjamin. Perikatan menjamin merupakan suatu bentuk perikatan yang objeknya adalah menanggung suatu perikatan. Maksudnya pihak ketiga mengikatkan diri untuk menanggung perikatan pihak kedua terhadap pihak pertama. Selanjutnya yaitu berakhirnya atau batalnya perikatan dalam Islam. Akad atau perikatan dalam Islam dapat berakhir karena umumnya dua hal. Menurut Bashir, bahwa dua hal tersebut adalah telah tercapainya tujuan akad dan fasah atau waktunya berakhir. Fasah tersebut berakhir karena sebab-sebab berikut. Yang pertama di fasah, karena adanya hal-hal yang dilarang syara, misalnya objek akadnya diketahui dari hasil yang tidak halal atau jual beli yang tidak memenuhi syarat kejelasan barang tersebut. Yang kedua, karena pembeli memilih untuk membatalkan jual beli karena sebab-sebab tertentu dalam khiyar, seperti ditemukan ada yang tidak sesuai pada barang yang ia beli seperti adanya kecacatan. Yang ketiga, karena salah satu pihak membatalkan akad dengan cacatan ada persetujuan lain. Cara fasah ini disebut kalah. Yang keempat, karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Dan yang terakhir, karena habis jangka waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa, dalam jangka waktu tertentu dengan catatan harus dikembalikan secara utuh apabila dalam penyewaan barang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian akhir dari presentasi kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya, saya pribadi sebagai moderator, mohon maaf. Dan kami berharap semoga presentasi kali ini dapat berguna untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok kedua, Rangga, Yuliantri, kemudian siapa tadi yang laki-laki ketiga, lupa lagi, kemudian Ernisa Wulandari. Terima kasih sudah mempresentasikan materi kelompok kedua ya. Dan secara keseluruhan ini luar biasa, sangat bagus ya. Dari materinya juga fokus, kedalaman, keluasannya juga sangat tepat dengan apa yang diminta dalam capaian pembelajaran. Kemudian juga slide PPT-nya juga tepat, kemudian juga ada penilaian desain slide PPT, kemudian juga cara menyampaikan dalam public speaking, kemudian pembuatan video tadi sangat luar biasa bagus, dan seperti yang saya kira dan saya duga bahwa memang generasi milenial ini sangat inovasi dan kreatif dalam pembuatan semacam video-video ya, terbukti dari setiap pemaparan. Nah, saya nggak tahu nih kalau saya tidak memberikan kesempatan tugas-tugas seperti ini dalam bentuk presentasi virtual, mungkin saya nggak dapat penilaian dan nggak tahu kemampuan dan talenta dari teman-teman di manajemen E ini. Dan ternyata luar biasa hasilnya ya, bahkan seperti yang tadi saya gambarkan di awal, kadang-kadang dosennya juga kalah ya, apalagi kalau dosennya yang lahirnya di tahun 60, 50, 70-an ya. Itu generasi yang tidak, kalau Anda kan begitu lahir, begitu usia SMP, SD sudah pegang HP, kemudian sistem-sistem dan aplikasi yang terbaru itu sudah sangat hebat, sehingga tidak salah dugaan saya tadi bahwa kalian pasti hebat dalam membuatkan sebuah tutorial pembuatan video, dan terbukti ya tadi dari Prayoga, kemudian Yuliantri, Ernisa Wulandari, dan tadi laki-laki saya lupa itu namanya, ya ini luar biasa bagus ya, dan apresiasi buat kalian semua untuk penyampaian materi secara substansi ya, kemudian PPT yang dibuatkan juga bagus, dan video yang disampaikan. Tinggal nanti satu tadi indikator, satu lagi adalah public speaking. Bagus ya cara menyampaikannya, kemudian etika menyampaikannya luar biasa bagus. Bravo buat kalian semua. Kemudian satu lagi mungkin penilaiannya nanti tinggal didiskusi, itu pun kalau ada yang ditanyakan dari kelas kalian. Saya memantau di pas hari H-nya ini adalah tentang jawaban-jawaban, kena tidaknya dengan isi pertanyaan. Baik, sedikit saya kupas tentang perikatan ya. Tadi betul yang disampaikan oleh Prayoga di awal, kemudian dikuatkan tadi yang kedua oleh Yuliantri, bahwa perikatan itu kita di adat itu sering menyebutnya akad ya. Akad tadi juga Yuliantri menyebut akadu, akodu ya, akodu, bahkan ada al-akdu tadi ya, 2 tadi, bahkan 3 sebetulnya di proses terjadinya perikatan akad ya. Nah, kalau kita bicara perikatan akad ya atau kontrak ya, itu kita sebenarnya tidak terlalu asing ya sebenarnya, cuma memang adat kita menyebutnya akad atau kontrak ya. Nah, perikatan ini terjadi ada 3 hal tadi yang disampaikan oleh Yuliantri. Yang pertama ada al-ahdu. Al-ahdu itu adalah kesepakatan antara 2 pihak atau lebih gitu ya. Jadi perikatan ini tidak hanya terjadi tadi ilustrasi-ilustrasinya banyak dijual beli ya. Tadi kalau saya dengar di akhir-akhir juga bahkan ada istisna, ada ijarah. Istisna itu jual beli dengan proses pemesanan dulu barangnya ya, minta dibuatkan dulu. Nah, nanti diakhiri dengan pembelian, dan nanti akan muncul akad ya, akad kontrak
ya, kontrak jual belinya. Kemudian tadi ada ijaroh itu sewa ya. Nah, misalkan sewa kos-kosan, kemudian sewa mobil rental, itu kan muncul nanti ada kontraknya, ada perjanjiannya. Nah, perikatan ini terjadi diawali ada 3 hal ya, ada 3 hal proses terjadinya perikatan. Yang pertama al-ahdu, tadi yang disampaikan oleh Yuliantri ya, siapa Yuliantri, siapa ini lupa lagi, ya Yuliantri, al-ahdu. Al-ahdu itu adalah sebuah proses kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Saya beri kasus ilustrasi jangan di ekonomi ya, jangan dijual beli, itu memang kita belajar ekonomi syariah, tapi saya coba ilustrasikan di ilustrasi terjadinya perikatan yang lain, misalkan akad nikah saja ya. Sebelum terjadi akad nikah itu di proses yang ketiga, akad itu di proses yang ketiga. Kita menemui proses yang pertama al-ahdu. Al-ahdu itu adalah ta'arufan, perkenalan seorang wanita dengan laki-laki ya yang sudah dewasa. Di situ saling memahami, kemudian di situ ada kesepakatan bahwa dia akan melamar. Kemudian datanglah kedua orang tua laki-laki dengan si laki-lakinya itu ke rumah perempuannya. Nah, disitulah terjadi pembicaraan dan muncullah proses perikatan yang kedua. Jadi satu al-ahdu, yang kedua persetujuan. Nah, disitulah terjadi persetujuan sampai kapan tunangannya, kemudian sampai kapan pernikahannya. Nah, sampai di hari yang disetujui itu pernikahan, itu terjadi proses perikatan yang ketiga yang kita mengenal dengan akad nikah di situ ya. Itu nanti ada kaitannya ijab qabul tadi yang dikatakan oleh prayoga ya, prayoga. Nah, 3 hal itu terjadi proses terjadinya perikatan ya. Ada kesepakatan al-ahdu, kemudian muncul persetujuan, kemudian yang ketiga adalah akad. Nah, begitupun dalam berekonomi ya, misalkan dalam jual beli saja ya. Di situ ada semacam pacarannya tadi ya. Tadi pacarannya misalkan pacarannya itu dia melihat-lihat barangnya, kemudian menanyakan berapa ini. Nah, kemudian di situ belum terjadi persetujuan. Dia pembeli menawar, penjual tidak memberikan. Penjual memberikan tapi tidak sepenuhnya seperti tawaran pembeli. Nah, kemudian disepakatilah. Nah, ada yang harga yang disetujui. Misalkan harga barangnya 100.000, kata pembeli, jangan 100 dong Bu, ya bisa nggak 50.000? Aduh, belum bisa, kata penjual. Paling 70, 75 lah, boleh lah, enggak. Nah, itu persetujuan. Jadi proses terjadi sebelum ke perikatan itu, di situ tadi proses ta'arufannya dulu ya. Apa itu tadi al-ahdu ya yang Yuliantri bilang ya. Kemudian ada persetujuan, ya udah deh Bu 70.000 ya. Oke. Di situ include karena di situ tunai ya, itu tidak terjadi akadnya akad secara pasal-pasal atau tulisan. Jadi di situ terjadi ijab qabul langsung ya tadi ya. Mangga nyangakeun artosna nampi barangna. Abdi nampi artosna nyangakeun barangna. Itu seperti itu beres. Tetapi pada saat jualnya tangguh atau kredit ya, tangguh itu pembayarannya ditangguhkan, dicicil. Nah, itu akan terjadi kontrak akodu yang tadi Yuliantri bilang. Jadi perikatan itu sekali lagi kita sering menyebutnya dengan akad atau kontrak. Perikatan antara perusahaan dengan karyawan. Nah, itu kan perikatan, perjanjian ya, perjanjian kontrak kerja. Nah, kita sering menjadi kontrak, di situ akad. Jadi perikatan, perjanjian, kemudian akad, kemudian juga tadi kontrak, itu hampir sebuah konsep yang sama, tergantung nanti pelarapannya di mana gitu. Jadi kalau di kerja antara karyawan dan perusahaan, kita kan tidak nyebutnya akad ya, kontrak. Padahal itu perikatan-perikatan juga ya, satu sama lain saling mengikat. Kemudian kerjasama STIE, misalkan MOU dengan UNPAD. Nah, di situ juga terjadi perikatan. Dalam MOU itu juga merupakan sebuah perikatan. Nah, kemudian sebelum terjadi sebuah perikatan, penandatanganan antara ketua STIE dengan rektor UNPAD ya, itu kan terjadi akodu tuh, proses perikatan yang 3 tadi dikatakan Yuliantri. Yang pertama
Al-ahdu itu kan saling penjajakan kan, apa keuntungan dan kelemahan kalau kita kerjasama dengan Unpad. Bagi Unpad pun seperti itu. Mungkin bagi keuntungan secara finansial Unpad tidak ada, tetapi mungkin dari sisi jejaring pengembangan kerjasama yang lain-lain mungkin Unpad juga ada diuntungkan. Sehingga setelah semuanya saling menjajaki, pacaran lah tadi, ta'arufan ya kalau di sana, itu nanti terjadi persetujuan. Kata Rektor Unpad, bolehlah Pak Ketua STIE, nanti kita adakan semacam MOU-nya. Nah, di hari yang sudah ditentukan, muncullah perikatan. Jadi proses terjadinya perikatan selalu 3. Ya, jadi saya ilustrasikan tadi sudah di akad pernikahan, kemudian di yang lainnya. Nah, kenapa di sini banyak ilustrasi-ilustrasi tentang perdagangan, jual beli, kemudian ilustrasi di kerjasama usaha, tadi ada istisna, ada ijaroh, karena ini kaitannya dengan ekonomi syariah. Ya, jadi yang banyak diilustrasikan tentang bisnis, tentang ekonomi, ya, gitu. Nah, kemudian saya singgung dulu tadi tentang istisna. Istisna dan ijaroh itu sebuah akad perikatan ya, di perbankan juga ini banyak akad-akad seperti ini, istisna terutama di BTN Syariah. Ini sebuah proses akad transaksi jual beli di mana si pihak pembeli itu meminta atau menginginkan barang untuk dibeli ya kepada penjual, tapi barang itu minta dibuatkan dulu karena dia punya konsep mungkin barangnya tidak ada di pasaran. Misalkan terpingin televisi segitiga misalnya minta dibuatkan, atau pingin misalkan Honda Jazz warna kuning misalkan, kan jarang tuh. Nah, kemudian diminta dibuatkan. Nanti setelah beres dibuatkannya nanti dia akan beli. Nah, itu istisna. Dan teknik istisna kemudian sampai bagaimana itu cara penghitungannya, kemudian konsepnya bagaimana, kemudian rukun istisna itu seperti apa, nanti justru di mata kuliah berikutnya ya, di perbankan syariah ataupun di koperasi syariah, di reksadana syariah ini akan dipelajari. Namun perlintasan sebelum ke perbankan syariah itu ada ekonomi syariah. Nah, makanya ekonomi syariah pun tidak mungkin Anda bisa mengikuti kalau ekonomi mikro, pengantar pendidikan agama dan pengantar bisnis serta pengantar manajemennya belum lulus, karena perpaduan 4 mata kuliah itu di sini ada gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian tadi saya juga ingin menyinggung apa yang dikatakan prayoga ya. Prayoga menyebut unsur perikatan, benar ya, ada ijab dan kabul. Nah, ini unsur perikatan itu, unsur akad itu ada ijab kabul, ada serah terima. Tadi Rektor Unpad dengan Ketua STIE ada, Pak ini akadnya nyangakeun kangge STIE, ieu kangge abdi. Dijual beli tadi ada hubungan ijab dan kabul. Ada pembeli dan penjual ya. Pak, saya serahkan uangnya, saya terima barangnya, mudah-mudahan manfaat dan berkah. Atau penjual, saya serahkan barangnya, saya terima uangnya, mudah-mudahan barang Bapak awet, berkah, dan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Nah, bla 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 bla. Seperti itu hubungan ijab dan kabul. Kemudian dalam investasi, CP, PT, firma juga di situ terjadi perikatan. Anda misalkan jadi pemegang saham di PT A misalkan. Kemudian saya juga pemegang saham di PT A. Nah, pada saat kita sama-sama punya saham, di situ kan ada kontraknya, ada perikatannya, ada akadnya. Bahwa saya sebagai pemegang saham sekian dan mau memenuhi peraturan-peraturan seperti ini. Kemudian ada hak saya juga sebagai pemegang saham. Nah, semua yang disebutkan dalam pasal-pasal yang demikian itu, itulah perikatan, akad ya. Nah, kesininya perikatan tadi ada yang menyebut akad, ada yang menyebut kontrak, ada yang menyebut juga perjanjian, tergantung melarapkannya di mana. Kalau orang Indonesia kan tergantung melarapkannya. Kalau di pernikahan akad nikah ya. Kalau di perbankan itu akad bukan kontrak ya. Kalau di tempat kerja itu mungkin kontrak ya, perjanjian kerja. Itu kan mengikat, itu ada perikatan di dalamnya ya, seperti itu. Kemudian setelah unsur perikatan yang kedua tadi juga prayoga menyebutkan dibenarkan oleh syara. Jadi apa yang ditransaksikan, apa yang dijual belikan, apa yang diinvestasikan itu harus sesuai syariah. Artinya apa? Dan sesuai syariah itu ada sesuai syariah karena zatnya, ada sesuai syariah karena prosesnya. Misalkan dalam jual beli, itu tidak dibenarkan oleh syara saat Anda berbisnis jual beli daging babi misalkan ya. Dan ini udah haram karena zatnya gitu. Ya.
Atau misalkan tidak dibenarkan oleh syara pada saat Anda berbisnis barang halal sebenarnya jadi halal karena zatnya, tapi prosesnya haram. Misalkan mengurangi timbangannya, menipu, kemudian juga tidak dibayar gitu kan. Nah, seperti misalkan bala-bala cireng itu di kantin itu halal ya, sejadi halal, tapi jadi haram karena prosesnya. Sedangkan Anda bawa 10 yang dibayarnya 5, yang diakuinnya 5, itu kan yang 5-nya lagi berarti diperoleh dari proses yang tidak dibenarkan oleh syara gitu ya. Jadi dalam berbisnis berekonomi syariah, sekalipun itu usahanya bakal menguntungkan besar, profitnya bakal besar, tetapi jika tidak dibenarkan oleh syara, tinggalkan, jangan dilakukan. Misalnya, bisnis karaoke ini omsetnya besar, tetapi ternyata tidak dibenarkan oleh syara karena banyak madorotnya daripada maslahatnya. Waduh, ini tinggalin. Misalnya, apalagi bisnis narkoba. Kalau Anda lakukan ini, untungnya omsetnya bakal besar karena pemintanya demand-nya banyak, yang dagang nggak ada yang berani kan, cuma Anda sendirian. Ini omsetnya besar nih, untungnya pasti gede. Tetapi manakala tidak dibenarkan oleh syara, baik karena zatnya maupun karena prosesnya, tinggalkan. Gitu, ya, gitu. Buka warung remang-remang misalkan, omsetnya besar, tetapi karena ini tidak dibenarkan oleh syara tadi tidak memenuhi unsur perikatan ya, nah ini tidak diperbolehkan gitu ya, menipu, mengurangi timbangan, membohongi satu pihak yang lainnya ini tidak dibenarkan oleh syara. Dan kemarin transaksi muamalah yang tidak dibenarkan oleh muamalah kan sudah ya di pertemuan sekian sudah dicoba lihat lagi. Nah, kemudian saya juga mengulas tadi yang teman kita yang ketiga, siapa tuh yang ketiga, bahwa dalam perikatan dua belah pihak tadi, yang mau nikah tadi, yang mau jual beli, yang mau berinvestasi, itu syarat hukumnya harus cakap. Atau istilah dalam syariah balaig, sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi kita tidak boleh bertransaksi jual beli dengan yang tidak cakap hukum. Misalkan anak di bawah umur, itu tidak boleh, tidak sah. Transaksi jual belinya tidak sah, investasinya tidak sah. Ya kan? Yang gitu, seperti itu. Atau mungkin bertransaksi dengan orang hilang ingatan, ya. Orang lagi tidur, iya saya kuabi digaluhnya tah duitna. Itu tidak sah karena orang lagi tidak sadar oleh hilang ingatan, atau orang gila, tidak boleh, tidak sah ya, seperti itu. Itu tadi yang disampaikan oleh teman kita laki-laki yang ketiga itu, saya lupa namanya tuh. Kemudian objek akad harus ada ya. Jadi kalau kita transaksi jual beli saja objek akadnya belum ada atau belum pasti, itu tidak boleh. Seperti beli kucing dalam karung, nggak kelihatan ya, nanti pas datang nggak ada kupingnya, nggak ada kakinya, pincet sebelah, itu kan. Kemudian juga beli buah-buahan belum matang, itu kan tidak ada kepastian, walaupun berbunganya banyak, tetapi kan belum tentu. Jangan-jangan sudah matang habis sama kelelawar atau ada yang nyuri, kan tidak ada kepastian. Dan spesifikasinya harus jelas. Itu yang tadi digambarkan oleh presentator yang ketiga ya, itu yang laki-laki yang ketiga. Kemudian jenis perikatan tadi disampaikan oleh siapa tuh yang terakhir itu, oleh Ernisa ya. Jenis perikatan itu salah satunya ada perikatan ijaroh ya. Ijaroh itu ada dua, ada al-manafi, ada al-amal. Jadi al-manafi itu kerja sama barang ya. Kalau al-manafi itu kerja sama pekerjaan. Kalau al-amal itu dalam bentuk barang. Misalkan sewa, ijaroh itu sewa ya. Nanti kalau ada yang bertanyakan silahkan tentang ijaroh. Tapi sebenarnya tentang ijaroh akan dikupas lebih teknis itu di mata kuliah di atasnya ya. Salah satunya di manajemen perbankan. Nah, kemudian kalau al-ijaroh al-amal itu lebih kepada barang ya, kepada pekerjaan. Kalau al-manafi tadi kepada pekerjaan, kalau al-amal itu lebih kepada jadi seperti kontrak kerja ya. Kontrak kerja itu ada di ijaroh. Kita ini dianggap sewa tenaga gitu ya, tenaga dan pemikiran gitu, masuk kategori ijaroh. Kalau istisna tadi jual beli. Kemudian ada jenis perikatan
penjaminan tadi ya, kata Ernisa itu ada penjaminan. Nah, di bank itu penjaminan itu seperti begini. Jadi pihak pertama dengan pihak kedua itu melakukan perikatan, misalkan pengajuan pinjaman, itu perikatannya pinjam meminjam uang ya. Nah, tetapi pihak pertama kurang yakin terhadap pihak kedua. Makanya perlu ada penjaminan. Nah, datanglah pihak ketiga ya yang menjamin pihak kedua. Jadi kalau ada apa-apa terhadap pihak pertama, pihak kedua ini ya, kalau ada masalah, pihak ketiga ikut bertanggung jawab. Nah, saat pihak ketiga mau ikut bertanggung jawab atas kalau ada masalah dengan pihak kedua, nanti pihak pertama pun akan melakukan perikatan dengan pihak ketiga yang disebut perikatan penjaminan. Kalau pihak pertama dengan pihak kedua itu perikatan hutang piutang. Tapi kalau perikatan pihak pertama, pihak kedua kepada pihak ketiga, itu yang disebut dengan perikatan penjaminan. Yang isi pasal-pasalnya di dalamnya tentu saja jika terjadi wan prestasi atau gagal bayar dari pihak kedua kepada pihak pertama, maka pihak ketiga akan menanggung seluruh beban yang diakibatkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama. Nah, di situ salah satu isi perikatannya. Intinya, perikatan itu tadi ada perbincangan, kemudian muncul persetujuan, kemudian muncullah akad perikatan gitu ya, seperti itu. Apapun yang penting tadi memenuhi unsur perikatannya, hubungan ijab dan qabulnya. Kalau di perikatan penjaminan siapa yang ijab, siapa yang menyerahkan? Pihak pertama. Yang menerima pihak ketiga ya, gitu. Kalau di kasus hutang piutangnya ya pihak pertama sebagai ijab, pihak kedua sebagai qabul, tapi itu perikatan hutang piutang. Cuma kalau perikatan antara pihak pertama dengan ketiga itu proses perikatan penjaminan gitu ya. Itu kemudian yang terakhir tadi oleh Ernisa dijelaskan tentang berakhirnya perikatan. Ya salah satunya perikatan itu habis jangka waktunya ya udah berakhir. Nah, kemudian sudah lunas, kalau di hutang piutang, perikatan hutang piutang, pas utangnya udah lunas, ya udah berakhir. Walaupun jangka waktunya 3 tahun, pas 10 bulan udah lunas, ya udah berakhir tuh perikatan. Kemudian perikatan penjaminannya pun tadi otomatis berakhir. Ya, begitu. Jadi kemudian ada yang meninggal dunia juga dan yang lain-lainnya ya, kalau di praktisi itu akan terjadi. Silakan semuanya bisa nanti kalau kurang jelas bisa didiskusikan ya, gitu. Pasti kalau di ekonomi syariah itu tidak terlalu ke teknis detail, masih pemahaman-pemahaman umum, tapi paling tidak fase ini menjadi batu loncatan, jembatan untuk ke fase berikutnya. Karena di semester di atasnya ada yang tentang syariah itu, perbankan syariah, koperasi syariah, reksadana syariah, dan insurans syariah. Jadi fondasinya dari sini. Kalau di sini sudah sedikit mengenal ya, perikatan akad-akad, sehingga nanti saat di perbankan syariah ada akad mudarobah, ada akad, berarti itu perikatan mudarobah, ada akad musyarakah, ada akad musyarakah muqayyadah, ada kemudian murobahah, ada bai bistaman ajil. Itu bentuk-bentuk perikatan ya. Ada bai salam, ada bai istisna, ada ijarah muntahiyah bitamlik, ada rahan gadai syariah. Kan orang menggadai, berarti kan awalnya itu butuh uang. Oke, menggadai. Nah, itu al-ahdunya itu. Kemudian ada persetujuan, ya udah Bu, sok gade ini harganya ditaksir sekian. Oke, setuju ya. Dari persetujuan itu pasti prosesnya panjang ya. Nah, muncullah akodu tadi yang dikatakan Yuliantri tadi, akadnya karena ini menyimpan barang dan butuh uang, gade itu ya disebutnya akad rahan. Nah gitu. Jadi sebelum kita nanti mengenal rahan, bai salam, bai istisna, kemudian mudarobah, musyarakah, ya kita di sini di ekonomi syariah harus ada dasar-dasarnya, salah satunya perikatan gitu. Jadi nanti kalau di perbankan syariah sudah tidak ada lagi proses belajar perikatan karena sudah dianggap bisa di mata kuliah ini gitu ya gitu. Baik adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, saya kira luar biasa dan sudah cukup tadi penyampaian dari kelompok 2 juga, ada tambahannya juga tadi dari saya, bukan berarti kurang pemateri dari kelompok 2 tadi, tetapi lebih penegasan saja dan mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian selanjutnya silahkan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan dan silahkan didiskusikan, dan kelompok kedua dipersilahkan untuk menanggapi, notulenya silahkan mencatat, kemudian
presentator tadi dipersiapkan dan moderatornya siapa yang akan menjawab dibagi-bagi tugas saja sehingga jawabannya nanti bisa di-share dengan cepat. Dan diskusi bisa dilakukan di WA grup Manajemen E mata kuliah Ekonomi Syariah ya. Dan itu saja mungkin hari ini dari saya tambahannya. Mohon maaf juga apabila ada kekurangan, kesalahan dan kehilapan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.